Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 11 Juni 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 11 Juni 2024. Aku melihat di sini dia masih memiliki ketertarikan yang kuat dengan kamu dan dia masih percaya bahwa kamu pun sebenarnya masih memiliki rasa sayang dengan dia, dan dia masih juga percaya bahwa Tuhan memang membuat rencana seperti ini, memang ini waktunya gitu, waktunya untuk kalian melakukan rencana seperti ini. Ya, apapun yang terjadi situasi di antara kamu dengan dia, menurut dia ini memang sudah kehendak atas semesta seperti itu ya. Kemudian aku melihat bahwa dia akhir-akhir ini sering banyak berdoa nih, banyak beribadah ya, dan meminta untuk didekatkan kembali dengan kamu, terus itu bisa bersatu lagi dengan kamu, dipertemukan dengan kamu. Aku lihat di sini, dan dia sudah mulai terbuka ya, sudah mulai memahami situasi dan kenapa sampai situasinya seperti ini aku lihat. Dan memang juga kalau aku lihat tuh ada masalah masalah family issue yang membuat kalian itu jadi nggak intim atau nggak intens ya, aku lihat di sini. Tapi dia tetap masih ini kok open minded gitu ya, tentang kamu, tentang situasinya, tentang apa yang terjadi di antara kalian. Dan karena dia masih harus memfokuskan family isunya ini dulu, jadi mungkin dia merasa bersalah ya, karena selama ini dia tidak memperlakukan kamu dengan baik, tidak mengayomi kamu, tidak memperhatikan kamu, tidak ya, intinya dia di sini pernah melakukan suatu kesalahan yang mungkin menyakiti kamu dan ingin meminta maaf juga, aku lihat di sini. Kemudian ada di Hierophant. Hubungan kalian makin kesini makin terlihat monoton ya, makin terlihat tidak menarik. Ternyata semakin kesini hubungan kalian itu semakin stuck, nggak ada perkembangan, nggak ada effortnya juga, aku lihat di sini. Dan seiring berjalannya waktu, kesenangan-kesenangan yang dulu pernah kalian alami bersama itu kayak hilang gitu aja ya. Kalau aku lihat di sini udah perhatian dari satu sama lain itu kayak semakin berkurang, karena dia ya lebih memprioritaskan yang lain dibanding kamu ya. Ini kan ada keluarga isu di sini. Terus itu aku melihat bahwa ada situasi upaya yang terus-menerus terjadi di hubungan ini ya, dan mungkin itu sudah berulang kali ya, karena terus-menerus dan berulang kali. Misalkan sering kali atau bolak-balik dia nyuekin kamu, ngediemin kamu, nggak ada kabar. Itu terus yang terjadi selalu di hubungan kalian, sehingga kamu di sini sudah muak, sudah capek, sudah tidak mau lagi percaya dengan apapun yang terus-terusan berulang keluar dari mulutnya ataupun yang terjadi gitu ya. Karena situasinya selalu berulang, gini lagi, cuek lagi, tidak peduli lagi, nggak memahami lagi gitu aja terus ya. Kamu sekarang aku lihat di sini sudah lelah, sudah capek terus-terusan memahami dia, dan kamu sudah tidak mau lagi percaya dengan apapun yang terjadi, sama dengan situasi yang kemarin-kemarin gitu. Kamu udah masa bodoh lah aku bilang di sini ya. Sebenarnya gini,
ini juga aku lihat dia ini punya masalah tentang materi, tentang finansial, tentang keuangan ya. Dia ini sebenarnya ingin sekali memberikan take and give yang setara dalam hubungan kalian, karena dia merasa bahwa selama ini tuh dia dalam memberi dan menerima ke kamu itu kayak nggak seimbang gitu loh. Mungkin hanya kamu aja yang selalu memberi dia entah apa gitu ya, entah perhatian, entah waktu, entah materi, entah kasih sayang ya. Kamu terus yang selalu memberi dia, tapi di sini dia tidak pernah memberi kamu. Nah, dia ini orang yang karakternya itu menganggap bahwa, atau prinsipnya itu bahwa uang itu di atas segalanya. Uang itu bisa mempengaruhi segalanya gitu ya. Jadi kalau misalkan keuangan dia itu belum stabil, maka dari segala aspek di kehidupan dia juga jadi nggak stabil kayak gitu loh ya, termasuk yang kemarin itu dalam take and give-nya ke kamu ya di hubungan ini gitu. Nah, jadi dia ini ingin juga memiliki take and give yang setara dengan apa ya, menstabilkan keuangan dia dulu kayak gitu. Dan aku melihat apapun situasi yang terjadi sekarang, nampaknya dia tidak bahagia sama sekali. Kenapa? Karena di sini aku melihat seperti ada penyesalan, ada rasa bersalah, ada rasa malu terhadap kamu. Kenapa seperti itu? Karena ternyata di sini dia pernah menyimpan banyak rahasia dari kamu, pernah selingkuhin kamu, atau berbohong sama kamu, atau menipu kamu, seperti itu ya. Aku lihat di sini dia ada rasa bersalah yang sangat besar terhadap kamu. Juga kalau aku lihat di sini dia sedang mengalami rasa stres dan beban dalam hidupnya. Bahkan dia ini banyak kecemasan dalam hidupnya ya. Terus itu juga dia merasa kayak kamu sudah tidak percaya lagi gitu sama dia ya. Dia ngerasain itu semua ya. Apalagi di sini setelah dia ngebohongin kamu, mungkin ngebohongin kamunya juga berulang kali ya kan. Di sini nih di Hierophant ini kan ada situasi yang selalu berulang, itu lagi yang terjadi, gitu lagi. Jadi mungkin dia bohongnya berulang kali, selingkuhnya berulang kali, menipu kamu berulang kali ya, sehingga kamu ya udah nggak percaya lagi sama dia gitu. Dan dia udah ngerasain di sini dari sikap kamu, dari tingkah laku kamu, dari apa yang kamu tunjukkan sekarang, kamu kayak udah nggak percaya lagi sama dia gitu ya. Dia sudah kehilangan kepercayaan dari kamu, bahkan kamu sudah mengabaikan sifat-sifat, tingkah laku, atau apapun yang hal-hal positif yang hadir di dalam hidup dia. Misalkan dia datang dengan kejujuran, kamu udah nggak peduli lagi, kamu udah nggak percaya itu. Terus juga dia datang ke kamu mengatakan bahwa dia cinta kamu, kamu udah nggak peduli, kamu udah nggak percaya dengan itu gitu. Jadi kamu ini macam orang yang kalau semakin dibohongi, semakin hilanglah rasa kepercayaan kamu dan rasa cintamu. Itu kalau aku lihat ya di sini, kamu tuh orang yang seperti itu. Nah, jadi ketika dia berulang kali berbohong sama kamu, ketika berulang kali kamu dipermainkan, rasa cinta dan sikap positifmu terhadap dia tuh udah benar-benar luntur. Ya, kalau aku lihat di sini benar-benar luntur. Dan aku lihat juga memang sudah hilang gitu ya rasa cinta itu. Terus juga kamu merasa kayak menjalani hubungan dia itu udah basi gitu loh, udah ngebosenin, udah nggak enak lah ya, udah bisa dibilang tuh kasar tuh kayak udah jijik gitu kamu mau ngejalanin hubungan dengan dia. Nah, jika memang dia ingin ingin kembali lagi dengan kamu, maka di sini sebenarnya yang harus dia lakukan adalah memperbaiki masalah yang ada di antara kalian, dan juga memperbaiki luka yang telah dia berikan ke kamu, serta menghilangkan karma-karma buruk dari hubungan kalian sebelumnya gitu ya kalau aku lihat di sini. Dan aku melihat bahwa pandangan kamu sekarang tentang cinta itu sudah berubah gitu. Kamu sekarang sudah melepaskan kecemasan, energi yang tidak menyenangkan, yang selama ini kamu tetap genggam ya. Jadi dulu itu sebenarnya perasaan
tidak puas terhadap hubungan ini tuh sudah ada, kamu sudah muak itu udah lama, tapi kamu selalu memiliki harapan, keyakinan bahwa nanti dia berubah, nanti dia berubah. Taunya nggak ada yang berubah dari dia gitu. Nah, aku melihat di sini sekarang kamu sudah mantap, yakin bahwa ya dia tidak akan pernah berubah, dan kamu sadar bahwa tidak ada yang bisa merubah orang lain kecuali dirinya sendiri gitu ya. Kamu sekarang sudah mantap, yakin bahwa kamu tidak bisa merubah orang lain gitu. Dan aku lihat di sini dia ternyata pernah berjanji terhadap kamu, tapi juga tidak pernah direalisasikan, dikerjakan gitu ya. Kayak misalkan mau ada dia pernah berjanji untuk bertemu secara fisik sama kamu, tapi sampai sekarang tidak ada pertemuan itu. Mungkin kamu dengan dia berjanji ingin adanya pertunangan atau pernikahan, nggak ada yang terrealisasi sampai sekarang. Bahkan aku melihat justru malah di awal hubungan kayaknya kelihatan baik-baik saja, tapi seiring berjalannya waktu sifat dia tiba-tiba selalu berubah-ubah gitu ya. Bahkan ya memang berubah gitu. Ternyata ketika kamu selidiki, ternyata dia ini sebenarnya masih takut untuk berkomitmen. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia ternyata selingkuh ya. Ternyata dia suka pada pasangan yang lain kayak gitu kalau aku lihat. Sehingga ini yang juga yang membuat kamu benar-benar kecewa sekecewa-kecewanya. Dan mungkin ini juga berulang kali terjadi, perselingkuhan yang berulang kali terjadi ya, sifat yang berulang kali berubah-ubah seperti itu ya. Kamu juga sudah muak dengan itu semua, harus memahami dia lagi, harus mengerti dia lagi, sedangkan dia tidak pernah mengerti kamu, sedangkan dia tidak pernah memberikan apa yang kamu mau, tapi dia setiap memiliki keinginan harus kamu lakukan seperti itu ya. Udah di sini kamu udah capek. Terus juga aku melihat bahwa si dia ini orangnya kompulsif, suka kekerasan. Terus itu juga patriarkal ya. Dan aku lihat juga orang yang ternyata memiliki masalah dalam kehidupannya. Jadi dulu dia itu pernah menyalahgunakan sesuatu, entah itu narkoba, minum minuman keras, jabatan, uang, atau apa ya, misalkan KKN, misalkan ya korupsi, kolusi, nepotisme, itu nggak sih? Aku lupa ya, pokoknya KKN kayak gitu. Atau misalkan dia pakai narkoba. Nah, sekarang kalau aku lihat saat ini dia sedang mendapatkan karma dari apa yang pernah dia lakukan itu, tentang penyalahgunaan itu. Misalkan dia korupsi gitu ya, di perusahaannya, di institusinya. Sekarang berarti dia harus dipanggil KPK, atau dia diusut gitu lah ya, masalahnya ke hukum, kerana hukum ya. Aku lihat di sini, intinya di sini dia sedang mendapatkan karma dari apa yang pernah dia lakukan, tentang penyalahgunaan dia yang dulu pernah dia lakukan. Dan aku melihat sekarang ada penyesalan, dia ingin meminta maaf sama kamu, dia menyesal, dia merasa bersalah, dia merasa sedih, kesepian, apalagi nih, dia sakit hati, dia terluka ya. Terus itu juga ada rasa sakit yang dia alami ya. Terus itu juga aku melihat di sini ada keinginan dari dia untuk memperbaiki hubungan dia dengan kamu. Bahkan dia ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu. Dia ingin kembali lagi dengan kamu, ingin memperbaiki situasinya, ingin diberikan kesempatan lagi oleh kamu untuk memperbaiki keadaannya, memperbaiki hubungan kalian seperti itu. Ya, kenapa? Ya karena dia menyesal, gara-gara dia semuanya hancur, bahkan karma yang dia dapatkan itu bertubi-tubi ya. Terus itu juga ketika dia mengalami suatu kesulitan seperti ini, nggak ada orang yang mau memperhatikan dia, orang yang mau dekat-dekat dengan dia seperti itu. Sedangkan dulu
dalam situasi apapun kamu selalu ada untuk dia, mau dia dalam keadaan terpuruk sekalipun kamu selalu ada untuk dia. Tapi sekarang kamu benar-benar sudah kecewa berat, kecewa banget, bahkan benar-benar sudah hilang perasaan kamu terhadap dia. Nah, di sini dia udah nggak ngerasain lagi perhatian dari kamu, kasih sayang dari kamu, ya, motivasi dari kamu, solusi dari kamu, udah nggak ngerasain lagi itu, udah nggak mendapatkan lagi itu. Sehingga di sini dia ingin meminta maaf, ingin rekonsiliasi lagi, ingin kembali lagi, ingin mendapatkan kamu yang seperti dulu, gitu. Kalau aku lihat di sini. Ya, jadi seperti itulah perasaan dia. Kemudian apa sih yang ingin dia ungkapkan dari isi hatinya di sini? Sebenarnya dia itu selalu mengingatmu, selalu kepikiran kamu. Nah, untuk bisa menenangkan pikiran dia, ya dia akan menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Ya, aku menenggelamkan diri dalam pekerjaan untuk bisa melupakan kamu. Ya, karena ketika dia kepikiran kamu pun, ya dia nggak bisa balikan lagi sama kamu gitu loh. Karena ya kamu sudah bodoh amat gitu sama dia. Kamu sudah tidak mau peduli dengan dia gitu. Jadi nggak bisa memaksakan gitu. Ya, dengan cara apa ya? Dianya ya sibuk kerja gitu ya. Dia di sini, I regret lying to you. Ya, dia menyesal telah berbohong sama kamu. It was my fault, but I blame you. Ya, dia merasa bersalah. Tapi selama ini justru malah dia yang mengkambing hitamkan ke kamu gitu ya. Dia justru menuduh kamu, dia justru menuduh kamu yang salah seperti itu. My life is not as together as it seems. Ya, keadaan hidupku tidak sama seperti apa yang aku tunjukkan selama ini. Keadaan dia itu sebenarnya terbalik ya. Terbalik dari apa yang dia perlihatkan atau apa yang kamu lihat gitu. Mungkin kelihatannya dia kayak baik-baik saja, dia mungkin have fun dengan hidupnya, padahal enggak, sebenarnya hidup dia terpuruk, hidup dia kesulitan secara materi, belum lagi kena karmanya, belum lagi dijauhi banyak orang, belum lagi dia kesepian, kesendirian, sedih, kehilangan cinta, bla 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 bla, banyak ya. Keadaan dia benar-benar terpuruk saat ini. Nih, I love you unconditionally. Dia sangat mencintai kamu. Oh, terlalu terang ya. Ya, nih, I love you unconditionally, kata dia. Dia sangat mencintai kamu apa adanya, tanpa syarat. Ya, aku lihat di sini. Dia benar-benar sayang sama kamu, cinta sama kamu. I remember every detail of the day. Dia selalu mengingat apapun yang pernah terjadi di antara kalian, di antara kamu dengan dia di masa lalu gitu ya. Apapun itu dia masih ingat. Ya, momen-momen bersama kamu, apa yang pernah terjadi dalam suka, duka, pertengkaran, kecemburuan, atau apapun itu yang pernah dia lalui bersama kamu, dia masih ingat. Dan bahkan itu masih sering dia nostalgiakan, masih dia ingat-ingat, masih dia kenang-kenang, masih dia ya masih kepikiran gitu. Kadang kan kalau dia kangen kamu, kalau dia tiba-tiba kepikiran kamu, dia mengingat masa-masa waktu dulu kalian masih bersama. Seperti itu kalau aku lihat di sini ya. Jadi kalau aku lihat ya keadaan dia terpuruk banget itu. Oke. Aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Taurus dan ada Aquarius. Oke, ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Oke. Kemudian aku di sini ada shio-nya. Shio ini juga bisa dari shio kamu atau shio dia ya. Kalian situasikan aja. Di sini aku akan mengambil 4 deh ya. 8 deh ya. 8 shio. Kalian situasikan aja ini shio-nya siapa ya. Ada shio kambing. Ada shio ayam. Shio monyet. Ular. Kerbau. Dan tikus. Oke, itu aja. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan situasi keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.